Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa channel Gus Gaul yang dirahmati Allah, bagaimana hari ini? Sudah ngopi? Apakah stres Anda bisa teratasi? Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita selalu diberi limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terhindar dari masalah-masalah yang ada, baik itu masalah pribadi dan juga masalah yang ada di luar yang mungkin itu tidak terkontrol, dan itu ternyata tidak bisa, bukan kapasitas kita. Amin. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari itu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mengenai kenapa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ketika lebih kuat laki-laki daripada perempuan dalam hal kesurupan. Apa tahu kok bisa penyebabnya apa itu sebenarnya? Dari segi penciptaan sendiri, penciptaan laki-laki itu berasal dari tanah, karena tanah itu adalah begitu kuat dan juga tahan banting. Bukan itu saja, bukan tahan banting saja, di tanah itu mempunyai tanggung jawab yang besar bagi semua makhluk hidup ciptaan Allah. Jadi juga manusia, apalagi Nabi Adam dulu kuat menghadapi segala macam cobaan dan juga kuat untuk menghadapi apapun yang ada masalah-masalah yang menimpa beliau. Tapi ketika perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri sini, ya, dari itu dekat dengan hati, maka perempuan itu penciptaannya itu cenderung lebih sensitif, lebih berperasaan, dan juga lebih dalam dirinya itu lebih, istilahnya itu bahasanya, hatinya itu lebih mengena kalau ada masalah gitu. Terus apa bedanya ketika ada permasalahan, permasalahan dengan kesurupan? Itu kita kembalikan ke inti dari masalah tadi, yaitu apa perbedaan laki-laki ke kesurupan lebih kuat dibanding perempuan. Itu perempuan, kita bahas perempuan itu lebih, ketika ada masalah, ketika ada apapun itu cenderung sensitif, cenderung ketika ada masalah cenderung emosi, meluapkannya itu cenderung ke perasaan gitu. Kalau laki-laki itu biasanya ada masalah itu dilogikakan dulu, dilogikakan, terus bagaimana pemecahannya. Kalau perempuan itu cenderung bersedih, melamun, dan akhirnya orang tersebut atau perempuan tersebut itu gampang dimasuki karena jiwanya atau batiniahnya itu lemah. Itu bukan hanya itu saja, karena dalam hadis Nabi itu menjelaskan bahwasanya inna imra'atan tuqbalu suratus syayatin wa tudbaru surati sayatin. Itu sesungguhnya bahwa perempuan itu dalam sisi depan itu ada wajah setan, selalu didekati dengan setan. Dari sisi belakang itu juga selalu terbelenggu dan juga ada juga wajah setan. Ya, dari itu gampang sekali ketika ada permasalahan apapun dan segi apapun, makanya syaitan itu atau
jin tersebut itu lebih gampang untuk masuk pada diri perempuan tersebut, karena laki-laki intinya itu laki-laki itu kalau ada masalah itu dilogikakan dulu. Kalau perempuan itu biasanya pakai perasaan, biasanya cenderungnya diam, terus kemudian sering melamun, akhirnya gampang setan itu merasuki dan mempengaruhi wanita tersebut, akhirnya setan dan jin itu bisa masuk. Nah, dari bagaimana cara solusinya agar tidak, ketika kita bisa menghindar dari godaan setan dan juga kita terhindar dari kesurupan tersebut, sering-seringlah wahai wanita-wanita atau perempuan-perempuan, ketika ada masalah, ketika ada apapun, sering-sering ingat pada Allah. Uzkuruni azkurukum. Ketika panjenengan semua perempuan itu ingat pada Allah, insya Allah Allah juga ingat pada panjenengan semua. Dan juga ketika kita sering ada masalah, sering beristighfar, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan itu tidak akan membelenggu panjenengan, dan juga setan itu tidak akan menggoda panjenengan agar terjerumus ke sesuatu hal yang bisa menyesatkan, apalagi itu bisa menjadi kesurupan, hilang kendali, dan lain sebagainya. Inti dari masalah ini semua itu adalah wanita itu biasanya pakai perasaan, ya, kalau ketika ada masalah selalu nangis dan lain sebagainya. Kalau laki-laki itu ketika ada masalah itu dipikirkan dulu pakai logika, kalau tidak kuat pakai emosi. Nah, karena maaf hadirin, jin itu bisa menguasai tubuh seseorang itu hanya sebatas kepala sampai dada saja. Hatinya itu tidak akan bisa dikuasai oleh jin tersebut. Ketika ada hati tersebut itu ini kuat dalam artian selalu ingat pada Allah, berpegang teguh pada kalam Allah, selalu pasrah kepada Allah, insya Allah tidak akan tergoda oleh setan dan juga jin yang terkutuk. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini pemaparan ini bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi panjenengan. Akhiran, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita terhindar dari godaan jin dan setan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naiman hamdan syakirin na'am bil mazida. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shaghira. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.